Et ego Ignatius Cardinalis Suario, spondeo fovio aciuru, sic Deus adjuvet, et hex sancta de Evangelia que manu mea tango. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa kepada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersorak-sorelah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita masih melanjutkan membaca Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup.
yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada zaman Yesus, seseorang akan meminta seorang rabi agar diperkenankan dirinya mengikuti sang rabi itu dan menjadi muridnya. Murid berarti menjadi talmid. Dan jika seorang rabi menyetujui seorang murid, mereka akan menerimanya. Rabi itu akan menerima orang itu menjadi muridnya. Sekarang merupakan kebiasaan bahwa setiap rabi harus memiliki 5 murid. Itu bisa kita baca dalam Injil Lukas bab 5 ayat 27. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus membaharui model itu. Yesus menunjukkan bahwa orang tidak perlu datang kepadanya untuk menjadi murid. Alih-alih Yesuslah yang memilih para muridnya. Dan kalau di masa lalu pada zaman Yesus, murid itu dibatasi 5 orang, kali ini Yesus menentukan jumlah murid itu bukan 5, melainkan 12. Dengan cara itu Yesus menunjukkan otoritasnya sebagai pembawa perjanjian baru bagi umat Israel dan juga bagi kita semua. Murid bukan sekadar pengikut rabi atau sang guru. Murid bagi Yesus adalah tanda eskatologis masa depan Israel baru. 12 suku Israel dilambangkan dengan 12 murid Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, 12 murid inilah yang kemudian disebut Rasul Apostolos. Maka kita bersyukur sebagai bagian dari Gereja Katolik Roma mewarisi tradisi suci itu sebagaimana diajarkan di dalam kitab suci, bukan sekadar sebagai metafora atau simbol, tetapi sebagai kenyataan. 12 rasul yang dipilih oleh Yesus dalam iman dalam iman Gereja Katolik hadir dalam diri representasi successio apostolika, kesinambungan rasuli itu dalam diri para Bapak Uskup dalam kesatuan dengan Uskup Roma yang sekaligus menjadi Paus sebagai primus inter pares sekaligus sebagai servus servorum. Pemimpin di antara para pemimpin dan hamba segala hamba. Itulah Paus kita yang mempersatukan kolegium dalam kolegialitas dan sinodalitas. Itu kita hayati sampai hari ini. Melalui Yesus yang bersabda
sebagai sang roti hidup, bukan sebagai metafora, tetapi sebagai kenyataan ekaristis. Yesus memberikan tubuh dan darahnya, dan kita terima dalam sakramen ekaristi. Siapa yang boleh mempersembahkan perayaan ekaristi tidak lain adalah para Bapak Uskup bersama para imam sebagai in persona Christi Capitis. Dalam nama Kristus dan pribadi Kristus Sang Kepala, para Bapak Uskup dalam kesatuan kolegialitas dan sinodalitas bersama para imam melayani keberadaan ekaristi ini. Successio Apostolica terjadi ketika primus inter pares, yaitu Uskup Roma, pengganti Santo Petrus sebagai paus pertama. Paus yang juga Uskup Roma ini yang punya hak prerogatif untuk memilih anggota kolegium para uskup. Maka uskup ditunjuk oleh paus. Uskup ditahbiskan oleh rekan-rekan sesama uskup, dan para bapak uskup mentahbiskan para imam dan juga diakon. Tetapi dalam konteks ekaristi, melanjutkan tradisi rasuli merayakan ekaristi yang hanya dilakukan oleh tertahbis imam minimal. Imam, Bapak Uskup dalam kesatuan dengan Uskup Roma bersama-sama melayani kebutuhan gereja untuk menyambut roti hidup melalui perayaan ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kini di Vatikan sejak tanggal 7 Mei kemarin pukul 10 waktu Roma atau kurang lebih pukul 15 waktu kita di Indonesia Barat sudah dimulai konklav untuk memilih pengganti Santo Petrus dan pengganti paus yang wafat, yaitu Paus Fransiskus. Kalau kita mengikuti berita-berita dan juga berbagai macam informasi dari Vatikan, dikabarkan bahwa kolegium para kardinal sudah sepakat untuk menjaga warisan yang dilegasikan oleh Bapa Suci Paus Fransiskus. Maka paus yang akan dipilih oleh Roh Kudus melalui para bapak kardinal adalah paus yang bisa menjaga, melanjutkan reformasi di dalam gereja Katolik. Sebagaimana Yesus membawa reformasi dari tradisi Yahudi pada zamannya, misalnya tadi dari 5 murid menjadi 12 murid. Demikian juga gereja dalam pelayanan Paus Fransiskus sebagai primus inter pares dan servus servorum telah mereformasi kehidupan gereja yang bukan sebagai menara gading yang jauh dari umat dan masyarakat, melainkan gereja yang hadir, merasakan luka-luka umat dan masyarakat, dan seiring dengan itu memberikan penyembuhan. Semoga paus yang baru nanti sungguh-sungguh yang memiliki kerendahan hati seperti Paus Fransiskus, keterbukaan terhadap
KLMTD, kelompok kecil lemah miskin tersingkir dan difabel, apapun representasinya, orang yang dipenjara, kaum migran, buruh yang diperlakukan tidak adil. Saya pribadi berdoa bersama banyak orang lain, tentu sependek pemahaman saya mempelajari kehidupan Paus Fransiskus, dan saya boleh belajar dari Bapak Ignatius Kardinal Suharyo, saya melihat keserupaan, kerendahan hati, kesederhanaan, keramah tamahan kepada semua orang tanpa diskriminasi, keberpihakan kepada kaum lemah, miskin, tersingkir dan difabel, ada semua dalam diri Bapak Kardinal. Maka secara bercanda saya mengatakan, saya merindukan sesudah ini akan hadir Papa Fransiskus yang kedua, dan moga-moga meskipun beliau mengatakan tidak bercita-cita menjadi paus, karena orang yang bercita-cita menjadi paus itu hanya orang bodoh. Tetapi kita merindukan, tidak ada yang mustahil sekiranya Roh bekerja bahwa Bapak Kardinal Ignatius Suharyo terpilih menerima amanah, mandat menggantikan Paus Fransiskus. Kemarin saya mendapat tamu dua Gus Isa Sadewa dari Pondok Pesantren Kiai Mojo Jombang, dan Gus Usman itu dari Pondok Pesantren di Demak. Mereka datang di KWI, kami ngobrol, dan mereka pun mengatakan, terutama Gus Isa, mengatakan betapa bahagianya seandainya Bapak Kardinal Ignatius Suharyo terpilih menjadi paus. Padahal beliau sendiri belum pernah berjumpa, beliau belum pernah langsung berjumpa dengan Bapak Kardinal, tapi beliau melihat bahwa alangkah bahagianya seandainya Bapak Kardinal Suharyo terpilih menjadi paus. Dan saya mengatakan pada Gus Isa, boleh Gus kita berharap dan berdoa, tapi dalam tradisi gereja Katolik tak seorang pun tahu siapa yang akan dipilih menjadi paus. Semua itu adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan Yesus melalui para Bapak Kardinal yang berdoa dalam keheningan membuat WWK, diskresi, dan kemudian siapa yang mendapat dukungan suara terbanyak, itulah yang terpilih menjadi paus. Harapan tentu boleh, mohon maaf Bapak Kardinal, sejak Bapak Kardinal berangkat ke Vatikan untuk mengikuti konklav, kami ini para hamba, imam, umat biasa merindukan dan berdoa, tentu segala sesuatunya biarlah Roh yang bekerja. Siapapun yang terpilih menjadi paus nantinya, yang penting menjaga, melanjutkan, dan terus mengembangkan warisan Paus Fransiskus, menjadikan gereja hadir dengan segala pembaharuan yang berbuah bagi sukacita, kegembiraan, kebahagiaan para murid Kristus. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam.